Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Wa Anime. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, agar kalian bisa mengikuti alur baru, dan seperti biasa gunakan headset biar lebih jernih dan jelas suaranya. Dan Wa Anime tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Episode sebelumnya kita telah melihat bahwa Kode dan Hidari keluar dari api yang dipanggil Boruto dari Gunung Myoboku. Tapi mereka sangat kaget karena ternyata tidak keluar melainkan masuk ke dalam domain atau tempat memusiki. Mereka berdua pun kaget karena tidak disangka ke tempat yang tidak mereka ketahui, apalagi Kode yang melihat memusiki melayang di langit. Dan Hidari pun mengatakan, jadi kau kenal dia Kode? Apakah dia Otsutsuki kenalanmu? Ucap Hidari kepada Kode. Kode pun menjawab, bukan, tapi aku mengenalnya. Dia adalah pemilik tubuh dari Uzumaki Boruto yang kau sebut sekarang adalah Otsutsuki. Tapi aku tidak percaya bahwa Boruto masih ada. Bahkan Momoshiki terlihat seperti menjadi temannya. Dan tiba-tiba saja Hidari merasakan ingatan kembali muncul, yaitu ingatan Sasuke yang perlahan muncul dari kepalanya. Kode pun mengatakan, hei, apa yang terjadi denganmu Hidari? Apakah kau sudah tidak mampu untuk bertarung lagi? Ucap Kode kepada Hidari. Hidari pun menjawab, aku butuh waktu untuk berdiam di sini. Ya, untuk sejenak. Jadi biarkan aku sendiri saja dulu, ucap Hidari. Boruto pun hanya terdiam saja melihat tingkah laku dari Hidari. Kode menjawab, aku membantumu nanti saat melawan Momoshiki kembali, ucap Kode. Momoshiki pun maju ke arah Kode. Kode pun akan menyerangnya, namun Momoshiki menghilang dan ternyata ada di atasnya. Kode pun ditendang dan terlempar, namun Momoshiki tidak membiarkan Hidari beristirahat. Dia juga menendangnya ke arah Kode, dan mereka berdua pun terjatuh bersama tanpa bisa melawan serangan Momoshiki. Momoshiki pun menegaskan dan mengatakan, apa yang terjadi dengan kalian? Sungguh mengecewakan. Kalian tidak sekuat seperti pertarungan sebelumnya. Gunakanlah kekuatan penuh kalian. Aku ingin bersenang-senang karena waktuku terbatas. Jika tidak, aku akan mengakhiri dengan kekuatan Shinjutsuku. Kemudian Momoshiki menciptakan sebuah bola hitam yang sangat besar serta petir yang menyambar dan melempar ke arah mereka. Dan mereka pun tidak bisa apa-apa. Hancurlah tempat itu. Namun sekali lagi tiba-tiba mereka sangat bingung setelah Momoshiki menyerang mereka, karena mereka berada di tempat yang berbeda lagi, membuat mereka sangat kebingungan. Kode pun mengatakan, apa maksudnya ini? Kenapa kami tidak bisa terkena seranganmu, Otsutsuki Momoshiki? Di sini Momoshiki pun menjawab, sudah kubilang, karena kalian ada di tempatku, maka aku yang mengendalikan semuanya di sini. Kalian takkan bisa keluar dari sini. Kode pun mengatakan, hei Hidari, apa kau bisa menyerang bersama? Jika tidak, aku yang akan melawannya. Karena aku sangat marah karena dipermainkan oleh Otsutsuki Momoshiki. Dan Kode pun mengubah kedua tangannya menjadi kepala badak bercula dan maju untuk menyerang Momoshiki. Tidak hanya di situ saja, ternyata Kode bisa melemarkan cula badaknya dan akan bertumbuh terus-menerus. Di sini Momoshiki pun dengan santainya menghindari, bahkan Momoshiki akhirnya mengeluarkan dinding api yang sangat tebal. Kode pun loncat melewati dinding api tersebut dan menyerang Momoshiki dengan tangan badaknya. Tapi tidak disangka, Momoshiki menggunakan tangannya dan mengubahnya menjadi kepala naga dan menahan serangan dari tangan badaknya milik Kode. Momoshiki mengatakan, waktuku hampir habis. Kode pun kebingungan dan Kode ditendang oleh Momoshiki dan terpental. Di sisi lain, Hidari masih kesakitan karena ingatan Sasuke tiba-tiba muncul kembali terus-menerus di pikirannya dan mengatakan, apa yang terjadi denganku? Kenapa ingatan Sasuke muncul secara terus-menerus di kepalaku? Apakah aku ini Sasuke atau ego Jubi? Aku selalu berpikir sebenarnya siapa aku dan tujuanku. Dan tiba-tiba mereka dalam sekejap ada di tempat pertarungan saat melawan Boruto. Boruto pun mengatakan, rupanya kau sudah sadar ya Hidari, kau memang berbeda dengan Kode yang masih terlelap.
Hidari pun menjawabnya, jadi semua yang kualami ini adalah perbuatanmu, ya. Oh Suzuki Boruto, ya. Kodo pun terbangun. Apa yang terjadi? Kemana perginya Momoshiki sialan itu? Kodo pun berdiri dan bersiap maju untuk menyerang Boruto. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Hidari mencoba menyerang Kodo dan mengatakan, lebih baik kau diam saja, tak usah melawan. Kodo pun sangat terkejut. Hei, apa yang kau lakukan Hidari? Musuhmu ada di depanmu. Lepaskan aku sekarang, jika tidak aku akan menyerangmu, ucap Kodo. Kemudian Kodo menyerang Hidari dan Hidari pun menahannya. Serangan Boruto pun terkejut. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka bertarung satu sama lain? Ucap Boruto. Sarada pun mengatakan mungkin mereka sedang berselisih. Boruto, jadi ini kesempatan kita untuk menyerang. Tapi Boruto menyarankan tunggu dulu Sarada. Ada yang tidak beres dengan Hidari. Kita awasi terlebih dahulu. Hidari pun mengatakan, kau diam saja di sini, biar aku yang melawan mereka. Kau sudah sangat kelelahan bertarung dengan Momoshiki. Aku sekarang tidak merasa kesakitan di sini. Kepalaku sebagai gantinya. Kau istirahat saja selagi aku melawan mereka berdua, kata Hidari kepada Kodo. Kodo pun akhirnya mengerti. Perkataan Hidari, baiklah, selagi kau melawan mereka, aku akan menunggu di sini hingga cakraku terisi kembali. Hidari pun terbang mendekati ke arah Boruto dan mengatakan, hei Boruto, aku punya permintaan kepadamu. Biarkan aku bertarung dengan Uchiha Sarada. Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Boruto mengatakan, tidak semudah itu. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan seperti itu? Apalagi kau tidak tahu apa yang ingin kau pastikan. Hidari pun menjawabnya, aku punya alasan melakukan ini semua dan ini adalah kemauanku diriku sendiri. Sebagai seorang ego Jubi atau Sasuke, jika kau tidak percaya denganku maka tempelkanlah segel teleportasimu di tubuhku, jadi kau bisa memindahkan tubuhku sesuka hatimu. Boruto pun semakin penasaran, apa arti maksudmu ini? Sebagai Sasuke atau ego Jubika, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kemudian Momoshiki mengatakan, hei Boruto, mungkin ingatan Sasuke perlahan-lahan memasuki ke pikiran ego Jobi itu dan dalam tubuhnya, karena pada dasarnya dia hidup berevolusi karena menyerap cakranya Sasuke. Mungkin saja data ingatan Sasuke terhubung dengannya dan membuatnya menjadi kebingungan tentang jati dirinya dan asal-muasalnya. Boruto pun mengatakan kepada Hidari, baiklah, aku sudah mengerti. Akhirnya Boruto pun menempelkan tanda Hiraishin non jutsunya ke tubuh Hidari. Di saat seperti itu, Kodo melihatnya dan merasa marah. Kenapa kurang ajar? Sekali dia sengaja menempelkan segel dari Boruto, ucap Kodo. Kodo pun maju untuk menyerang, tapi dia menargetkan Uchiha Sarada. Akhirnya dengan kondisi tidak ada yang waspada, Sarada kaget dan ditarik oleh Kodo pergi dari tempat tersebut. Boruto pun bergegas tapi dihalangi oleh Hidari. Boruto pun mengatakan, kenapa kau menghalangiku Hidari? Hidari pun mengatakan, jadi bagaimana Boruto, apa kau setuju dengan tawaranku? Ucap Hidari.